Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas proyek pengembangan soal berbasis AKM tingkat sekolah menengah pertama. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita. Yang pertama itu akan disampaikan oleh teman kita Ferdi. Kepada Ferdi, dipersilahkan. Oke. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pengembangan soal matematika model AKM dengan dosen pengampu yaitu Marianti LP SPD NPD. Baik, untuk latar belakang soal AKM ini, asesmen kompetensi minimum berperan dalam menetapkan standar kompetensi minimum yang harus dicapai oleh siswa dalam mata pelajaran matematika. Standar ini mencerminkan kemampuan dan pengetahuan yang dianggap penting dan fundamental dalam subjek tertentu. Dengan memahami standar kompetensi minimum ini, pendidik dapat mengembangkan soal-soal matematika yang sesuai dalam mengukur kemampuan siswa secara efektif. Implementasi soal pikul AKM oleh guru dalam pembelajaran matematika di kelas dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan kemampuan siswa. Baik, adapun tujuan dan manfaat dari pengembangan soal AKM ini, tujuannya itu mengembangkan keterampilan dalam merancang soal matematika yang efektif berdasarkan model AKM. Dan manfaatnya yaitu ada manfaat bagi siswa, bagi peserta didik, manfaat bagi tenaga didik, manfaat bagi siswa, manfaat bagi sekolah. Selanjutnya yaitu tentang kajian teori. Adapun kajian teori yang pertama yaitu tentang asesmen kompetensi minimum. Karakteristiknya yaitu ada 3 unsur utama pendidik dalam kurikulum, pembelajaran dan penilaian pelajarannya tercantum dalam kurikulum. Pembelajaran adalah proses pencapaian tujuan mempelajari materi pelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Asesmen mengevaluasi segala sesuatu yang telah dipelajari, termasuk apa yang telah dipelajari dan sejauh mana. Karakteristiknya yaitu diukur dari segi konteks, konten, kemampuan yang diukur, dan soal yang disajikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Rizka. Baiklah, untuk materi yang kedua itu ada bilangan. Bilangan di sini ada pengertian dan karakteristik dari bilangan. Bilangan merupakan bagian dari matematika. Bilangan diperlukan untuk menumbuh kembangkan keterampilan berhitung yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama konsep bilangan yang merupakan juga dasar bagi pengembangan kemampuan matematika maupun persiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. Dalam Fitriani tahun 2021 halaman 2 terdapat beberapa jenis bilangan. Di antaranya adalah sebagai berikut: bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bilangan berpangkat. Bilangan asli adalah bilangan positif yang lebih dari 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan asli ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, dan bilangan komposit. Yang kedua, bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli dan bilangan 0. Bilangan cacah dimulai dari 0 sampai tak hingga. Yang ketiga, bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif.
Yang keempat, bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan bentuk X per Y, di mana X adalah sebagai pembilang dan Y adalah sebagai penyebutnya. Bilangan pecahan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang keempat, bilangan persen. Dan yang kelima itu bilangan pangkat. Bilangan pangkat adalah bilangan yang didapatkan dari mengalihkan sebuah bilangan sebanyak beberapa kali. Bilangan berpangkat ini merupakan suatu bilangan yang digunakan sebagai bentuk penyederhanaan dari suatu bilangan yang mana bilangan tersebut memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat ini ada 5 macam, yaitu 1. Pangkat bulat positif, yang kedua, pangkat bulat negatif, yang ketiga, pangkat 0, yang keempat, pangkat pecahan, dan yang kelima, bentuk akar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Rike. Baiklah, selanjutnya adalah materi tentang analisis kualitas instrumen. Alat pengukur yang akurat adalah alat yang telah dibuat dengan hati-hati dan diuji secara empiris untuk memastikan informasi tentang penggunaan dan keakuratannya. Itu menurut Rosidin tahun 2017. Nah, instrumen yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama ada valid. Nah, jika suatu instrumen dapat secara akurat mengukur dan menilai hal-hal yang dirancang untuk diukur dan atau nilainya, maka dikatakan valid atau memiliki validitas tinggi. Nah, ketika sebuah instrumen dapat memberikan gambaran luas, bahkan variasi yang paling kecil antara dua subjek, itu dianggap valid. Lalu yang kedua itu ada dapat diandalkan. Presisi, konsistensi, dan stabilitas instrumen atau pengukuran disebut sebagai reliabilitasnya. Seberapa banyak temuan pengukuran dapat dipercaya adalah konsep sentral dari reliabilitas. Arti lainnya dari dependability adalah dapat dipercaya, sinonim lainnya adalah stabilitas, konsistensi, dan kemantapan. Ketika sebuah instrumen menghasilkan data yang tepat dan konsisten, itu dianggap dapat diandalkan. Koefisien reliabilitas adalah nilai indeks yang menunjukkan apakah suatu sistem dapat diandalkan dengan baik atau buruk. Lalu yang ketiga ini adalah tujuan. Keseragaman skor atau diagnosis yang berasal dari data yang sama ketika diselesaikan oleh pencatat atau penilai dengan kaliber yang sama disebut sebagai tujuan instrumen atau alat pengukur. Tanpa memperhatikan subjektivitas penilaian atau variabel lainnya. Nah, penilaian harus mengevaluasi dan menilai materi sebagaimana adanya. Lalu yang keempat itu ada realistis dan mudah diaplikasikan. Oke, lalu yang kelima adalah norma. Norma itu dianggap sebagai tolak ukur atau ukuran yang digunakan untuk menetapkan persyaratan minimal bagi calon ujian yang lulus. Oke. Uji validitas yang pertama. Sejauh mana suatu tes mampu mengukur apa yang diklaimnya untuk dinilai dengan benar disebut validitas tes. Oke. Nah, jenis validitas yang termasuk dalam kategori itu yang pertama ada validitas isi. Validitas isi adalah validitas yang mempertanyakan bagaimana kesesuaian butir-butir soal dalam tes dengan deskripsi bahan yang diajarkan. Lalu yang kedua, validitas konstruk. Validitas konstruk itu mempertanyakan apakah butir-butir soal dalam tes itu udah sesuai dengan tingkat kompetensi atau ranah yang ada sesuai dengan tuntutan dalam kurikulum. Lalu yang ketiga ada validitas empirik. Itu merupakan kategori dalam validitas empirik adalah validitas ada sekarang atau concurrent validity dan validitas ramalan atau predictive validity. Nah, untuk validitas ini ada rumusnya. Yang pertama itu menghitung validitas data diskrit.
itu ada R PBI sama dengan MP kurang MT per ST akar P per Q. Nah, keterangannya itu yang RPBI itu koefisien korelasi biseral, MP rata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari validitasnya, lalu MT itu rata skor total, ST itu standar deviasi dari skor total, P itu proporsi siswa, Q itu proporsi siswa yang menjawab salah. Nah, P itu tadi proporsi siswa yang menjawab benar. Nah, selanjutnya itu menghitung validitas data kontinum. Itu ada R sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat kali N kali sigma Y kuadrat kali sigma Y kuadrat. Yang kedua itu uji reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas instrumen itu merupakan suatu ketetapan, keajegan, dan konsistensi alat ukur tersebut dalam mengukur objek yang diukur. Nah, di sini udah ditampilkan rumus dari menghitung reliabilitas data kotomi. Bisa dilihat pada slide yang ditunjukkan. Lalu ada menghitung reliabilitas data kontinum dengan alpha Cronbach. Di bawahnya itu ada rumusnya. Oke. Nah, yang ketiga itu daya beda butir soal. Nah, kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang mampu atau cerdas dalam memahami topik yang ditanyakan dan siswa yang tidak mampu atau kurang mahir belum menguasai informasi yang ditanyakan dikenal dengan daya pembeda soal. Oke, ini ada rumusnya. Bisa dilihat pada slide yang ditunjukkan. Oke, ini ada tabel klasifikasi indeks kesukaran. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, analisis yang akan dijelaskan oleh rekan saya Sukseniawati, dipersilakan. Baik, saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan kami pada praktik pengembangan soal berbasis AKM. Nah, untuk lokasi praktik itu kami laksanakan di SMP Negeri 03 Tanjung Pinang tahun ajaran 2022-2023. Nah, untuk validasi instrumen, validasinya kami dibantu oleh Bapak Yusuf selaku guru mata pelajaran matematika di SMP tersebut. Lalu untuk uji coba instrumen, sebelumnya proses awalnya kami melakukan observasi dan meminta izin di SMP tersebut. Setelah disetujui, lalu kami membawa surat izin praktik dari Kaprodi dan langsung terjun ke lapangan. Uji coba instrumen ini itu dilaksanakan oleh siswa kelas 8A SMP Negeri 03 Tanjung Pinang. Jumlah siswa yang mengikuti tes itu sebanyak 20 siswa. Waktu pengerjaan soal itu kami berikan waktu selama 80 menit. Ini ada hasil dari analisis kami. Yang pertama itu ada analisis butir soal. Yang pertama ada uji validitas. Berdasarkan hasil analisis kami, kan bahwa jumlah soal pilihan ganda yang valid itu berjumlah 6, sementara untuk soal yang tidak valid itu berjumlah 4. Kenapa dia tidak valid? Ya, karena R hitungnya itu lebih kecil dari R tabelnya, sehingga soal tersebut dinyatakan tidak valid. Selanjutnya ini ada hasil uji analisis validitas soal esai. Untuk soal esai, dari 10 soal, itu 1 diantaranya tidak valid, yaitu soal nomor 8, karena nilai dari R hitungnya itu lebih kecil dari nilai R tabelnya, sehingga soal nomor 8 itu dinyatakan tidak valid. Selanjutnya ada hasil dari uji reliabilitas. Di sini untuk hasil uji reliabilitas,
soal pilihan ganda itu dinyatakan tidak reliabel karena koefisien reliabilitasnya itu kecil dari 0,70. Sementara untuk hasil uji reliabilitas soal esai itu koefisiennya sebesar 0,78. Ini artinya soal esai itu merupakan soal yang reliabel. Nah, dari hasil daya beda ini itu pada soal pilihan ganda, soal yang tidak memiliki daya pembeda sebanyak 1 karena nilainya minus. Selanjutnya untuk soal dengan daya pembeda cukup itu berjumlah 5, soal yang berdaya beda baik itu ada berjumlah 2, dan kemudian untuk daya pembedanya yang sangat baik itu sebanyak 2 butir. Nah, soal esai memiliki total 2 daya pembeda yang kuat, dan 3 soal daya pembeda cukup, dan 5 soal dengan daya beda yang lemah. Nah, selanjutnya ada analisis indeks kesukaran. Nah, yang pertama itu pada indeks kesukaran soal pilihan ganda. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat 3 butir soal dengan kategori sukar, lalu kemudian ada 2 butir soal dengan kategori sedang, kemudian 5 butir soal dengan kategori mudah. Nah, selanjutnya untuk hasil analisis indeks kesukaran soal esai, itu 1 soal hingga 10 itu dia memiliki indeks kesukaran yang sulit. Nah, ini berarti soal tersebut tergolong soal yang sukar. Baiklah, sekian hasil pemaparan dari materi kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.